Inovasi si mas ganteng keluar. Stunting adalah kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umurnya, yang disebabkan oleh kurangnya gizi dan dapat berdampak pada kurang cerdasnya anak dan kematian. Dalam menekan angka stunting di Kabupaten Tabalong, Puskesmas Kelua menghadapi beberapa hambatan yang memotivasi pengembangan inovasi ini. Hambatan pertama yaitu perlunya data akurat angka stunting di Kabupaten Tabalong. Dari data elektronik, pencatatan dan pelaporan gizi balita berbasis masyarakat atau EPPBGM menunjukkan bahwa angka stunting Puskesmas Kelua di tahun 2020 adalah 11,86%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,79% dibanding tahun 2019. Sedangkan hasil survei SSGI, angka stunting sebesar 30,93%. Perbedaan signifikan ini mendorong Puskesmas Kelua untuk berinovasi demi data yang lebih akurat dan valid. Hambatan kedua yaitu kurangnya kunjungan penimbangan dan pengukuran bayi balita. Kunjungan penimbangan dan pengukuran bayi balita ke posyandu di Kelua hanya berkisar di antara 73,3% dan 77,5% dari target yang ditetapkan yaitu 90%. Ada beberapa ide yang telah dijaring oleh Puskesmas Kelua yaitu 1. Memberikan reward kepada kader posyandu balita. 2. Memberikan pelatihan tentang stunting. 3. Sosialisasi kepada masyarakat tentang stunting. 4. Membuat suatu aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk turut serta dalam memberikan laporan tentang kondisi gizi bayi balitanya. Untuk pemilihan ide, kami membuat inovasi dalam bentuk aplikasi yang kami beri nama Si Mas Ganteng Kelua, Sistem Informasi Tanggap Stunting Keluarga Bahagia. Aplikasi berbasis Android ini dapat dengan mudah diunduh melalui Play Store. Setiap pengguna aplikasi ini dapat melaporkan kondisi anaknya secara mandiri maupun dibantu oleh kader di lapangan. Jika terindikasi mengalami masalah gizi maupun stunting, maka akan mendapatkan tindak lanjut berupa verifikasi lapangan dan konsultasi daring oleh petugas puskesmas yang kompeten di bidangnya. Selain berisi sistem pengukuran status gizi, aplikasi ini juga dilengkapi dengan konten edukasi seperti materi pertumbuhan dan perkembangan balita, masalah pertumbuhan, stunting, pemberian makan bayi dan anak, serta asuh, ASI, ASAH atau 3A dalam mencegah stunting pada bayi balita. Dengan adanya aplikasi ini, masalah gizi dan stunting akan terdeteksi lebih dini. Selain itu, data yang akurat dan valid juga dapat diperoleh untuk menjadi bahan perumusan kebijakan. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat dapat mengetahui status gizi balita, mendeteksi adanya stunting secara dini, dan dapat berkonsultasi dengan petugas kesehatan dari puskesmas. Masyarakat juga mendapatkan informasi dan pengetahuan seputar stunting dan pencegahannya. Puskesmas juga dapat mendapatkan laporan dini deteksi stunting dan dapat menanggapinya secara langsung melalui kunjungan atau konsultasi online. Dari sini akan didapatkan angka stunting yang terpercaya setelah diverifikasi oleh petugas yang berkompeten. Dari data laporan yang telah diverifikasi oleh puskesmas, pemerintah dapat mendapatkan data yang valid dan akurat. Dengan begitu, tujuan pencapaian pengurangan angka stunting mengalami percepatan penurunan. Pada tahun 2021, dengan adanya aplikasi ini, angka stunting mengalami penurunan sebesar 2,36% dan di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,7%. Dari data EPPBGM dan survei aplikasi yang sudah divalidasi didapatkan data yang sama, yaitu 9,5% pada tahun 2021 dan 8,8% di tahun 2022. Untuk data capaian DPRS di tahun 2021 telah meningkat menjadi 78,9% atau mengalami peningkatan sebesar 1,4%. Sedangkan di tahun 2022 menjadi 82,5% atau mengalami peningkatan sebesar 3,6% berkat aplikasi ini. Berdasarkan hasil review atau penilaian dari pengguna aplikasi didapatkan hasil yang positif memuaskan atau bintang 5. Artinya, aplikasi ini sangat berguna, memudahkan, informatif dalam mendeteksi dini status gizi dan stunting pada bayi balita. Validitas data yang dikirim dari puskesmas ke kabupaten mendukung percepatan penurunan stunting kabupaten. Dengan prevalensi stunting Puskesmas Kelua di tahun 2021 adalah 9,5% dan di tahun 2022 adalah 8,8%. Untuk Kabupaten Tabalong sendiri adalah 8,8% di tahun 2021 dan 7,89% di tahun 2022.